Bapak Ibu mesti dengar bahwa baru-baru ini Iran mengirimkan rudal-rudalnya ke Irak. Mencak-mencak lah pemerintah Irak. India ngirim oleh-oleh pula ke Pakistan, 12 rudalnya. Ngamuk pula lah Pakistan. Sementara Sudan masih perang, Yaman masih perang, Suria masih perang, Palestina dengan Israel masih perang. Cina bergaduh hebat dengan Taiwan. Sebentar lagi Cina akan meniru Rusia kepada Ukraina, kepada Taiwan ya Cina. Kemudian Cina bergaduh hebat pula dengan Jepang saat ini, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Brunei Darussalam, bahkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dan hanya dengan Indonesia Cina masih oke-oke. Tapi sekarang Indonesia mengalami perihal dilema yang sangat serius. Kenapa? Mereka akan mengadakan acara G20, pertemuan G20. Amerika mengancam, negara-negara Eropa mengancam, coba datangkan Putin. Apa kata Indonesia? Apa kata Cina? Resmi di forum internasional, tidak ada satupun negara yang berhak untuk menghapuskan ya, atau berhak untuk menghalangi kehadiran Rusia sebagai anggota G20 dalam acara ini. Bingung Indonesia. Bingung Indonesia sebagai tuan rumah. Presidium acara G20 ini tahun ini diadakan di Indonesia. Indonesia tuan rumahnya. Bingung. Dengerin Barat. Bermasalah dengan Cina dan Rusia udah jelas. Dengerin Cina, Rusia, Barat, Amerika, Eropa. Entah macam mana nasib pemerintahan kita ke depan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita kembali kepada topik kita. Perang akhir zaman diawali dengan perang blok timur dengan blok barat. Bila ini permulaannya, Rusia dan Ukraina ini, tanda memastikannya adalah kalau sudah ada yang lebih dahulu melepaskan bom nuklirnya, yang lain pasti menyusul. Jumlah hulu ledak bom nuklir pada saat ini yang sudah standby untuk diterbangkan 13.000 unit hulu ledak bom nuklir. Dan itu kalau sudah dilepaskan sudah bisa mewujudkan kiamat di dunia ini, Pak. Dan protokol Illuminati yang telah berhasil terbongkar 30 tahun yang lalu dan menjadi asumsi umum di dunia. Mereka punya program 2022 jumlah manusia hanya boleh tersisa 500 juta saja lagi. Program mereka yang sangat keji yaitu The New World Order, menata tatanan baru dunia, di mana dunia dimulai dengan isinya 500 juta saja, berarti yang lain wajib mati. Apa yang akan dibuat? Salah satunya adalah perang dunia ketiga. Jadi kayaknya ini sudah by design, Pak. Perang dunia ketiga menurut target Illuminati harus terjadi di 2022. Jika benar, maka selamat tinggal kesejahteraan hidup. Jika benar, selamat tinggal kemakmuran. Jika benar, selamat tinggal teknologi. Bila terjadi peledakan bom nuklir di mana-mana, semua teknologi berakhir. Sinyal-sinyal HP sudah tidak akan ada lagi. Listrik berhenti. Bahan bakar apapun tidak bisa lagi dipakai, ya, karena tidak ada mesin yang akan bergerak, saling hancur menghancurkan. Mobil hanya tinggal nama, walaupun bendanya ada, tapi tak bisa lagi jalan. Pesawat tidak bisa lagi terbang. Bapak komunikasi ke mereka selesai, ya. Orang yang punya tabungan di bank ratusan juta, mungkin miliaran, berakhir sudah. Dia tak akan bisa tarik lagi dananya. Demi Allah, wahai Bapak Ibu, bila itu memang terjadi, saya benar-benar sangat mengkhawatirkan bila memang di masa kita lah Bapak Ibu akan merasakan penderitaan yang berlapis-lapis. Sama-sama sajalah kita berharap, berdoa pada Allah, ya Rabb, jangan sampai perang Rusia Ukraina ini berlanjut kepada perang dunia ketiga, ya Allah, amin. Saya benar-benar khawatir, wahai kaum muslimin. Anak saya masih kecil-kecil, Pak, ya, anak saya masih kecil-kecil. Maka besok ini perang dunia ketiga yang menjadikan perang, sekolah-sekolah akan tutup, ekonomi akan anjlok, mati, hancur seluruh ekonomi dunia, Pak. Bahan-bahan penting untuk rumah sakit tidak lagi ada yang bisa menyiapkannya, bahkan listrik pun padam. Bapak bisa buat apa ketika itu sudah berakhir sudah? Ya Allah, saya tak mampu bayangkan. Sehingga kata Nabi, di saking pahitnya hidup nanti pada masa perang dunia ketiga, ya, pahitnya hidup nanti, orang-orang beriman yang kuat imannya lewat di tepi kuburan, dia berkata, kalaulah saya yang di dalam tanah sana, alangkah terasa ringannya hidup ini, saking beratnya hidup di atas bumi. Orang beriman ini tidak akan mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena dia tahu itu konyol dan itu akan mengantarkannya kepada penderitaan abadi. Tapi terasa hidup dunia berat sekali, Pak. Itu bagi orang beriman. Coba Bapak bayangkan orang yang tak beriman, dia akan putus asa kalau dia orang lemah, maka mungkin saja dia akan mengakhiri hidupnya. Atau kalau dia jahat, dia kuat, dia akan melakukan hadis Nabi Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, dia membunuh kesana kemari untuk survive, untuk bertahan hidup, memperebutkan makanan, merampok kesana kemari dan membunuh. Dalam hadis Sahih Imam Bukhari, di akhir zaman orang menganggap nyawa manusia seperti kita hari ini menganggap nyawa kecoa. Diawali oleh perang dunia kedua, blok timur, blok barat. Sekarang arah menuju itu terbuka tidak? Tolong jawab Bapak Ibu. Arah menuju perang blok timur dengan blok barat sudah mulai apa belum menurut Bapak Ibu? Ratu Elizabeth berkata, selamat datang perang dunia ketiga. Wahai Bapak Ibu, posisi Islam sekarang ini belum dianggap. Posisi Islam hari ini belum dianggap. Kapan Islam baru dianggap? Ketika Islam mengumumkan eksistensinya
yaitu khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Dalam hadis sahih Imam Muslim, dan saya yakin Pak, kejadian hadis sahih Muslim ini terjadi di tengah-tengah perangnya blok timur dengan barat, sehingga barat tidak mampu lagi memperhatikan Israel sebagai ujung tombak kepentingannya di timur tengah. Yahudi yang membuat negara haram di Palestina hari ini yang disebut dengan Israel, barat akan mampu lagi memberikan perhatian dan bahkan pertolongan militer. Kenapa? Mereka terfokus semua kekuatannya menghadapi blok timur. Inilah dia, bila gerbang ini adalah menuju perang dunia ketiga, perang blok timur dengan barat, maka barat akan fokus dengan segala energinya, kekuatannya, potensinya, militernya, ekonominya, diarahkan untuk saling kalah mengalahkan melawan blok timur. Israel akan kehilangan tuan besarnya. Disinilah momen terpenting mujahidin yang sudah bersumpah untuk memerdekakan Baitul Maqdis, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan, bersumpah setelah Afghanistan, Elia di Palestina berikutnya. Allahu Akbar. Dan dalam keyakinan kami Pak, Rasulullah dalam dua kelompok hadis mengatakan ada pasukan Al-Mahdi nanti datang dari sebelah timur. Mereka adalah dari Khurasan. Khurasan itu Irak, Iran, Afghanistan, ya, Pakistan, India, dan negeri tan lainnya itu adalah Khurasan. Nah, dari Khurasan itu ada satu kaum, kata Rasulullah, mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Ciri fisik mereka seperti ini, tinggi-tinggi, dan mereka menggunakan sorban hitam-hitam. Akhlak mereka seperti akhlak para sahabat, ketakwaan mereka seperti ketakwaan para sahabat. Hati mereka kuat, kalau mereka ingin memindahkan gunung pasti mereka pindahkan. Mereka senantiasa berperang dan mereka selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Mereka selalu berperang dan mereka selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Siapa itu? Siapa? Taliban. Dua negara superpower tumbang dan hancur berkeping-keping di tangannya. Betul? Pertama Uni Soviet, hancur berkeping-keping, dan negara yang masih bertahan dari Soviet, Rusia. Setelah itu Amerika menjadi negara superpower tunggal dunia dengan menggunakan payung PBB-nya, dengan menimbulkan isu-isu yang sebenarnya semuanya tidak benar dan tidak sahih. Dia menggunakan kekuatan militer kroyok rame-rame. Taliban yang ada di Afghanistan 20 tahun mereka lari dan keluar dalam keadaan memalukan, kalah dalam perang, hancur maknawiyatnya, hancur ekonominya. Alhamdulillah, akhirnya Emirat Islamiyah Taliban tampil mengumumkan pemerintahan yang bersyariat 100%. Allahu Akbar.